Ini saya coba angkat materinya dan share ke teman-teman. Jadi program ETAP ini merupakan program analisis yang dikembangkan oleh perusahaan software komputer dan structure incorporated atau CSI. Itu yang berlokasi di Berkeley, California, Amerika Serikat. Kemudian, nah ini adalah software produk CSI. Di antaranya CSI Bridge yang sering digunakan dalam perencanaan jembatan. Mungkin teman-teman yang hadir juga di sini sudah melihat ini, sudah bisa CSI Bridge, kemudian SAP 2000, ITAP, ada juga SAP. Ini adalah program atau produk dari CSI Bridge. Kemudian ada dua program di sini yang hampir mirip, yaitu SAP 2000 dengan ITAPS. Jadi saya lanjut untuk perbedaan antara SAP dengan ITAP ini. Jadi kelebihan software ITAP daripada SAP 2000 ini, para engineer itu yang bergelut di dunia konstruksi tentunya sudah tidak asing dengan kedua software ini, antara SAP dengan ITAP. Karena kedua software ini sama-sama bisa digunakan untuk mendesain gedung. Hanya untuk ITAP itu banyak tools yang bisa kita gunakan untuk mempercepat dalam proses perencanaannya kita. Jadi mengapa saya melihat ITAP itu lebih mudah dalam perencanaan gedung. Kemudian fitur ITAP ini lebih simpel, ringan, dan cepat dioperasikan, atau yang biasa kita sebut dengan fast loading. Karena fitur dan menunya yang hanya dikhususkan untuk desain gedung saja. Beda dengan SAP, kita bisa mendesain jembatan juga di sana, kemudian bendungan. Tapi kalau ITAP ini untuk khusus perencanaan gedung. Nah, kemudian fitur atau fasilitas yang lebih lengkap untuk kasus perencanaan struktur gedung. Kemudian tampilan dari ITAP ini 2 dan 3 dimensinya itu mengcover keseluruhan elemen. Kemudian tampilan yang hampir sama dengan SAP 2000 karena dibuat oleh perusahaan yang sama atau CSI. Kemudian keunggulan dari ITAP ini, data karakteristik gedung dapat diinput dengan lebih mudah, lebih cepat dan praktis, yang meliputi jumlah lantai, kemudian ketinggian antar lantai yang tipikal, kemudian penentuan unit yang akan digunakan. Nah, catatan bagi para engineer, secanggih apapun program komputer, keputusannya tetap ada di tangan pengguna atau user yang memakainya. Apakah model sudah mampu dengan kondisi sebenarnya atau output memang wajar, perlu diingat program komputer hanya alat bantu saja. Nah, di sini di outline ini saya bagi atas 2 outline atau garis besar. Yang pertama outline seri 1 itu mengenai pendahuluan. Nah, pendahuluan ini yang akan saya jelaskan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa dapat waktunya. Kemudian yang saya akan jelaskan ini nanti mungkin lain waktu. Ini ada dasar-dasar penggunaan. Ini menyangkut masalah mengenai layar tampilan di program ITAP. Kemudian toolbar-toolbarnya, layarnya, kemudian perintah dalam ITAP, dan yang paling penting itu adalah sistem koordinat yang digunakan dalam ITAP. Kemudian sumbu global dan sumbu lokal untuk elemen strukturnya.
Di dasar-dasar ini juga dijelaskan mengenai pembebanan. Nah, poin selanjutnya, poin ketiga, di sini ada rangka portal frame 2 dimensi. Itu analisa statik. Maksud di sini analisa statik adalah untuk beban-bebannya masih statik. Ini menyangkut mengenai pemodelan frame 2 dimensi. Nanti kita modelkan. Kemudian outputnya bagaimana. Nah, selanjutnya rangka portal frame 3 dimensi. Ini menyangkut mengenai pemodelan-pemodelan yang dilakukan. Itu modelnya 3 dimensi. Kemudian nanti dibahas juga mengenai pemodelan platnya. Kemudian outputnya. Nah, ini outline seri 1, tetapi saya hanya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang hadir di sini untuk pembahasan ini pendahuluan saja. Nah, ini untuk 2, 3, 4 mungkin di lain waktu saja. Nah, kemudian di sini ada outline series 2. Di outline series 2 ini ada pendahuluan, kemudian analisa beban gempa, ini yang sangat penting juga, analisa beban gempa. Itu nanti menggunakan SNI 2012, atau sekarang juga sudah ada SNI yang terbaru. Kemudian poin yang ketiga, poin yang ketiga itu adalah analisa statik ekuivalen. Itu menyangkut mengenai pemodelan struktur, kemudian pembebanan gempa secara statik ekuivalen. Ini hanya garis besar saja yang saya jelaskan. Selanjutnya nomor 4 itu adalah analisa gempa dinamik. Analisa gempa dinamik itu mengenai respon spektrum, itu mengacu pada SNI gempa 2012. Bisa juga menggunakan di Puskim. Kemudian untuk analisa gempa beban dinamik, selanjutnya itu termasuk time story. Jadi gempa yang sudah direkam, yang sudah ada, itu yang kita input juga. Kemudian poin selanjutnya yang nomor 5, interpretasi output dari si program ini, program meta. Kemudian yang ke-6 itu desain data pembetulan. Ini yang paling penting, hasil desainnya kita itu mengenai referensi concrete frame design yang sesuai dengan SNI. Ini ada pembahasannya nanti. Kemudian output design mengenai penampilan kebutuhan luas tulangan. Itu luas tulangan pokok atau luas tulangan geser. Kemudian hasil desain itu ada di poin 6. Nah, di sini saya mengajak teman-teman mengapa memakai program komputer. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari tentunya teman-teman jika mengamati struktur baik yang sederhana seperti rumah tinggal, ruko, sampai bangunan kompleks seperti gedung-gedung bertingkat. Nah, itu semua itu sangat rumit. Hanya kita sangat membutuhkan yang namanya aplikasi komputer. Tetapi catatan kita sebagai engineer tentunya dasar-dasar atau prinsip dasar hitungan struktur. Nah, ini nanti mengingat waktu yang singkat, ini nanti bisa dibaca sendiri, dilihat sendiri. Ini teknik memahami perilaku struktur.
Jadi kemampuan memahami perilaku struktur real yang sebenarnya itu membutuhkan kemampuan mengevaluasi keluaran komputer apakah sudah benar atau masih salah. Jadi teman-teman mungkin engineer judgment-nya itu harus